Selamat malam teman-teman, selamat bergabung kembali dengan saya Victoria Tunggono, atau boleh kalian panggil Kak Tori, Mbak Tori, Teh Tori, boleh silakan. Seperti biasa hari Rabu malam kita live atau kita ngobrol seputar spiritualitas, mindfulness, mental health, apapun yang kalian pertanyakan, sedang kalian galaukan, boleh kita bahas yuk. Kalian mau nanya apa, aku sediakan waktu 1 jam. Meski malam ini terlambat 1 jam ya, aku biasanya jam 20.00, sekarang 21.00 baru online karena aku tadi ada kegiatan. Tapi masih hari Rabu, jadi kita masih bisa bahas apapun tentang spiritualitas, mental health, dan mindfulness. Oke, dari Kak Blackpink. Kak, ketika kita tenang, apa yang kita kerjakan jadi lebih baik? Betul banget. Berarti udah pernah merasakan, sudah tahu caranya ya. Luar biasa. Jadi memang kalau kita mau melakukan sesuatu lebih baik daripada rata-rata, kita nomor satu harus tenang. Kita damai di dalam batin kita. Apakah kesadaran itu adalah ego? Wah, dari Kak Avatara Java, jadi kesadaran itu adalah sebaliknya dari ego. Jadi kesadaran adalah ketika ego tidak ada, maka baru muncul kesadaran. Selama masih ada ego, maka tidak ada kesadaran. Atau kesadaran itu tertutup oleh ego gitu ya. Tergantung mau dilihat dari sudut pandang apa, tapi ego dan kesadaran adalah dua hal yang berbeda atau terpisah dan tidak berhubungan satu sama lain. Jadi ketika kalian masih ada ego, maka kesadaran kalian itu seakan-akan bisa dibilang tidur gitu ya. Kalau kata Anthony de Mello, kesadaran kita tidur dalam artian tidak aktif gitu. Semoga terjawab ya Kak Avatara Java. Nah, teman-teman yang lain ada yang mau tanya tentang spiritualitas yang lainnya? Uh, kita bahas seperti biasa setiap hari Rabu malam, 1 jam aja ya. MPC 77, cara melawan kecemasan, ketakutan, dan khawatir itu apa, Kak? Cara melawannya, semakin kita lawan, semakin kita kewalahan. Jadi caranya bukan dilawan, tapi diterima. Diterima dalam kesadaran. Jadi lebih kayak gini, ketika kita khawatir, takut, atau tadi cemas, kita sadari. Ya, kalau kita mau melawan, artinya kita masih punya ego yang merasa kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh kalah. Nah, itu adalah ego. Tapi kalau mau melampaui ketakutan, kita harus menyadari bahwa, oh, ini aku takut ya. Oh, ini aku cemas. Aku lagi cemas nih. Nah, dengan kita menyadari, lalu kita menerima bahwa, oh ternyata kalau cemas seperti ini. Oh, aku bisa ya cemas. Oh, aku bisa ya khawatir. Ternyata bukan cuma ngomongin orang. Aku sering ngomongin orang, ternyata aku pun bisa mengalami ini. Nah, kita terima sebagai kebenaran saat ini, maka itu akan hilang dengan sendirinya. Ya, jadi caranya bukan dilawan, tapi diterima. Diterima sebagai bagian dari diri kita. Dan itu akan membantu kita untuk langsung, bisa dibilang langsung tenang ketika kita dalam level penerimaan. Heri Setiawan, kalau cemas aku genggam Kak. Ya, kewalahan nggak? Capek nggak kalau digenggam terus? Nah, artinya harus belajar melepaskan ya. Diterima dulu kenyataannya, lalu dilepaskan. Avatara Java, kalau kesadaran murni itu yang gimana toh Kak? Kesadaran murni adalah ketika kita tidak ada ego atau melepaskan ego, atau kalau dalam bahasa Inggris kita dalam kondisi altruistik. Kalau ego adalah sesuatu yang sangat terpusat pada diri sendiri, pada kepentingan diri, maka altruis adalah untuk kepentingan bersama atau kepentingan global, dunia mungkin ya, lebih ke ketiadaan ego itu namanya altruistik kalau dalam bahasa Inggris. Semoga terjawab. Tirta, susah ya namanya, tulisannya susah. Kak, buka kesadaran kok capek banget ya. Nah,
Kalau capek itu karena kamu berusaha. Semakin kamu berusaha akan semakin capek. Kenapa? Karena kalian melihat keluar, kalian membandingkan, kalian mengharuskan, kalian membuat goal, kalian menyetel sesuatu yang membebani pikiran, maka menjadi capek. Tapi ketika kalian dalam kondisi tenang, tadi siapa yang pertama bilang ketika lagi tenang itu segala hal jadi lebih baik. Nah, itu dia kuncinya. Ketika kita tenang, kita dalam level menyadari, menerima, maka disitulah kesadaran akan muncul. Karena kesadaran tidak akan ada di mana kita berpikir. Semakin kita berpikir, semakin kita jauh dari kesadaran. Namun, kesadaran hanya akan muncul dalam cinta kasih. Ya, itu kuncinya. Semoga teman-teman boleh diingat terus. Kata kuncinya adalah kesadaran hanya bisa hadir atau muncul atau lahir dalam cinta kasih. Ya, kalau cinta kasih itu seperti apa? Bahasa Buddhisnya itu welas asih. Jadi sama ya. Kalau bahasa Kristianinya itu cinta kasih, bahasa Buddhisnya welas asih. Kalau di bahasa Inggrisnya compassion. Tapi kalau di bahasa Islam nggak ada setauku ya kata-kata yang persis. Mungkin jadinya ngambil dari kata-kata Buddhis atau istilah Buddhis atau istilah Kristiani, yaitu welas asih dan cinta kasih. Tapi tidak pernah diajarkan di Islam cinta kasih itu. Jadi hanya ada di bahasanya. Kalau kalian mau mendalami tentang cinta kasih, coba pelajari Buddhis atau Kristiani. Itu lebih ke Buddhis lah ya. Saya suggest-nya Buddhis itu lebih netral, universal, dan fokus hanya pada welas asih. Di Hindu ada di Hindu, karena Hindu itu termasuk di dalam Hindu adalah Buddhism. Buddhis itu termasuk Hindu itu ada banyak. Salah satunya adalah bukan aliran ya. Buddhismnya tuh ada unsur Buddhism, unsur bukan aliran. Unsur Buddhismnya juga ada di Hindu. Gitu. Judul istilah dalam bahasa Sanskritnya aku lupa. Tapi kurang lebih seperti itu. Oke, Sedana Agus, selamat malam Kak. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Argo Arbert, cara melepasnya gimana Kak? Kita akan bisa melepaskan ketika kita sudah bisa menerima. Jadi nomor satu adalah menyadari, menerima, baru bisa dilepaskan. Kalau masih belum lepas juga berarti belum diterima. Ya, jadi itu indikatornya gampang. Oh, kok aku masih belum bisa ya? Berarti kita belum menerima sepenuhnya, masih ada penolakan, masih ada denial, masih ada ego kita mau berkuasa, masih ada yang kita pertahankan atau perjuangkan. Nah, itu yang harus kita sadari. Sadari aja terus, sadari lagi. Jadi penting buat teman-teman semua, aku sangat-sangat menyarankan semua punya jurnal. Mau itu jurnalnya kecil, mau itu besar, mau itu tebal, mau itu bentuknya apa, terserah. Yang penting ada satu buku kosong di mana kalian boleh nulisin segala macam yang ada di sini yang mumet, tulisin. Hasil kontemplasi tulisin di situ. Hasil pemikiran atau sesuatu yang membuat kalian pusing setengah mati itu tulisin semua di situ. Dari situ kalian baca ulang, itu akan muncul pencerahan-pencerahan itu akan ada di situ. Ketika momen kita jujur pada diri sendiri, momen kita berserah dalam artian tanpa mau menjadi apapun, tanpa mau menjadi siapa-siapa. Momen kita jujur pada diri sendiri. Nah, disitulah akan muncul pencerahan-pencerahan, pelepasan-pelepasan itu di situ. Itu biasanya aku adanya di kelas healing ya, 7 step healing itu bisa. Heri Setiawan, Kak, ego itu apa sih? Nah, ini istilah dalam bahasa psikologi, itu ego tuh aku lupa judulnya, definisinya atau deskripsinya aku lupa, tapi ego adalah ilusi atau persona yang kita pikir adalah diri kita, yang kita pikir menjadi identitas kita, itulah ego.
Tapi kalau spesifiknya apa, kalian boleh Google atau tanya ke AI gitu ya, itu akan ada tulisannya, atau mungkin buka buku-buku psikologi, itu ada tentang ego. Nah, Wira nih, Kak, apa perbedaan ego sama intuisi? Jelas sangat berbeda. Intuisi ada, intuisi hadir di luar ego, ya. Jadi ego adalah persona atau topeng yang kita pikir adalah diri kita, sedangkan itu ego, sedangkan intuisi adalah sesuatu yang muncul dari dalam, dari jiwa, dari apa ya, kalau mau dibilang dari dalam batin, dari hati nurani, itu intuisi. Jadi sesuatu yang hadirnya bukan dari pikiran tapi dari jiwa kita. Nara, Kak Tori. Oke, halo. Silva, sebelum nonton live Kak, saya belum dapat kesadaran. Setelah nontonin live Kakak, saya sadar ternyata Kakak cantik sekali. Oke, terima kasih. Kirain mau nanya apa. Dari Setiawan, Kak, kalau kita mindfulness itu kesadaran ya? Ya, mindfulness atau mindfulness adalah hidup berkesadaran. Itu adalah mindfulness, hidup berkesadaran. Mindful itu adalah pikiran yang apa ya? Bukan full, F-U-L-L. Kalau mindful, kalau mindnya full, terpisah, itu pikiran penuh, padat, riuh. Tapi kalau mindful, L-nya satu, dan digabung, mindful adalah pikiran yang tidak membutuhkan apapun lagi dari luar, adalah pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih, mau dibilang dengan kedamaian, bisa. Nah, itu adalah hidup berkesadaran mindfulness. Nah, apakah kesadaran hubungannya dengan mindfulness? Yes. Seru jiwa. Trigger itu muncul lagi. Pertanda apakah ini? Pertanda kamu masih manusia dan kamu masih berproses. Jadi gak masalah kalau masih ada trigger, dan kalau kamu masih ke trigger gak masalah. Disadari aja, oh ternyata aku masih ke trigger ya. Ya udah, terus dilepaskan lagi, jalani lagi hidupmu, tapi dalam kesadaran yang lebih tinggi lagi. Tambahin lagi, oh ternyata ini ya, aku masih berproses ya, aku masih belum sampai ya, nggak apa-apa. Kalau kapan nih Kak, aku sampainya, kalian akan tahu ketika kalian sudah sampai, itu nggak akan ada pertanyaan. Tapi kalau kalian masih, aku udah belum ya, apa segala macam, berarti belum gitu ya. Dan jangan dikejar, jangan dicari, jangan diharuskan, jangan dipaksakan. Semua akan hadir ketika di momen kita sedang lagi happy-happynya, kita lagi benar-benar menikmati hidup. Nah, disitulah akan kalian mendapatkan apa ya, pencerahan-pencerahan, lebih gitu ya. Kak Adrista, sehat selalu, berkelimpahan, berkah rezeki, dimudahkan segala sesuatunya untuk kita semua. Astu. Terima kasih sudah hadir, Kak Adrista, seperti biasa. Dari Kak Mahmud, terima kasih untuk semua gift-nya, untuk stiker-stikernya. Nah, janji jiwa nih. Kesadaran adalah yang menjadi sang pengamat. Yes. Jadi pengamat ini adalah apa ya? Setahu saya ada di kitabnya Darmo Gandul ya. Ini tentang pengamat dan atau pencatat atau sang apa ya? Kita hanya notice, tugas kita tuh hanya notice. Nah, itu adalah si pengamat, atau dibilang di sini adalah kesadaran, betul banget. Kalau kalian masih penasaran, boleh DM aku nanti, aku kirim linknya untuk kitab Darmo Gandul, atau juga kitabnya, siapa lagi ya? Ya Darmo Gandul sih, aku lupa deh Darmo Gandul atau apa satu lagi, tapi aku punya linknya, nanti aku bisa share kalau kalian DM. Kalau mau belajarin, tapi panjang, tapi nggak apa-apa, seru sih bacain itu. Oke, dari Dava. Kak, apa benar kalau sudah sampai titik kesadaran itu jadi pengamat? Yes, tadi udah ya, dari Kak Janji Jiwa itu sudah disampaikan. Dari Kak Mahmud, Rohman Rohim. Ya. Oh ya, Rohim ya, kalau bahasa Arabnya. Bahasa Arab loh, Rohim. Atau Rahim. Tahu ada di mana Rahim atau Rohim itu ada di mana? Ada yang tahu? Nah, disitulah kuncinya.
Nur Rohman. Nah ini muncul nih Rohman, tadi Rohman Rohim, ini Rohmannya muncul. Salam Rahayu, selamat malam Mbak Yu, selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Kita ngobrol selama 1 jam aja ya. Dari terbang, hanya Islam yang tidak ada. Bukan tidak ada, tapi keseluruhan ideologi tentang Islam itu bukan tentang cinta kasih. Namun, jika kalian memperdalam sufisme atau tasawuf, ada di situ. Tapi kalau di Islamnya sendiri atau kalau di ranah syariat, apa syariat tarekat, nggak ada di situ. Tapi kalau kalian mempelajari sufisme itu sama dengan Buddhism, itu juga ada di sana. Ya. Cuma kalau istilahnya, mungkin aku nggak terlalu paham istilah Arabnya ya. Kesejatian. Rahayu Bunda, Rahayu, terima kasih sudah bergabung. Oke, Argo Arberg, siap dan terima kasih banyak Kak. Sama-sama, terima kasih. Oke, semoga terjawab ya. Syaka Aji, Kak, saat menyadari nafas, terasa ada getaran di atas kepala. Tanda apa Kak? Aku juga suka gitu kadang-kadang, lebih kayak itu adalah getaran energi yang mungkin sedang mengaktifasi cakra, mungkin karena aku nggak tahu kepalanya di mana nih. Kalau di sini tepat di atas sini itu adalah tempatnya cakra mahkota. Kalau ada getaran di sini artinya cakra mahkota sedang aktif atau sedang diaktifkan. Tapi kalau mungkin di belakang atau di bagian mana kepala itu beda lagi ya. Jadi beda-beda tempatnya mungkin, tapi biasanya ketika kita sedang menyadari nafas atau sedang bermeditasi, ada getaran-getaran yang terasa di kulit, di tubuh, nah itu adalah getaran atau sensasi tempat energi sedang aktif atau sedang berada atau sedang berjalan gitu ya, lebih kayak gitu sepertinya. Karena beda-beda setiap orang, aku nggak bisa memastikan, tapi kurang lebih seperti itu. Mario, abis itu dibakar di lilin emang manjur ya? Apanya yang dibakar di lilin nih? Ini lagi ngomongin apa nih? Tapi kalau ini apakah apa ya dibakar di lilin? Aku lupa tadi kita ngomongin apa ya? Udah lupa lagi aja. Kak Basri, saya masuk di TikTok supaya ada penguasa yang benar mau mengembalikan kedaulatan rakyat Indonesia. Wih, luar biasa. Semangat ya, kita bangkitkan dulu kesadaran masyarakat Nusantara, baru kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia akan juga ikut bangkit. Makanya aku punya Yuk Sadar ini, aku buka gerakan Yuk Sadar, mengajak teman-teman sekalian untuk semuanya berkesadaran, supaya apa? Untuk mempersiapkan Indonesia kembali menjadi mercusuar dunia, ya kan? Seperti zaman dahulu kala, di mana ada Salakanagara di momen-momen itu dengan puncak kejayaan Majapahit dan juga sebelum-sebelumnya yang terakhir kan di Majapahit. Nah, kita mau bangkit lagi nih. Gimana caranya? Masyarakatnya dulu, dimulai dari kita sendiri dulu. Makanya ada Yuk Sadar ini, ada live TikTok ini untuk mengajak kita semua berkesadaran. Ya, jadi nggak usah mengharapkan ada penguasa yang lain yang benar-benar mau mengembalikan, nggak usah. Kita, dengan kita sadar, satu orang sadar, akan menyebar. Dengan kalian sadar, akan menyebar lagi. Semakin banyak yang sadar, itu akan aktivasi, akan mempermudah dan memperlancar dan mempercepat kebangkitan Nusantara menjadi mercusuar dunia. Seperti itu ya. Kurang lebih. Boloho, hidup berkesadaran itu apakah punya tujuan hidup? Punya pasti, tapi kalau kalian berfokus pada tujuan hidup, kalian nggak akan sampai. Karena tujuan hidup itu akan kalian pahami setelah tercapai tujuannya. Kalau kalian masih belum tercapai tujuan itu, nggak akan paham. Jadi nggak usah dicari-cari, tapi pasti ada tujuannya. Jadi jangan khawatir, apakah punya tujuan hidup, apakah punya apa, nggak usah dipikirin. Yang penting kalian menjalani hidup. Itu yang lebih penting daripada fokus pada tujuan. Karena tujuan itu ada di depan. Dan kalian nggak akan pernah sampai depan kalau kalian tidak menjalani saat ini. Gitu ya. Oke. Apalagi nih? Join. Terima kasih loh, banyak banget yang join malam ini, walaupun saya terlambat
1 jam ya tadi. Oke, Mario. Apakah semua kesadaran itu baik? Pertanyaannya, bagus sih. Jadi kesadaran itu bukan baik, tetapi netral. Ketika kalian menilai itu sesuatu yang baik atau buruk, berarti kalian masih terjebak di ranah dualitas. Tapi kesadaran itu adalah sesuatu yang berdasarkan kebenaran. Maka tidak ada baik, tidak ada buruk. Kalau mau dibilang, kalaupun mau dilabeli, mungkin mostly baik. Tapi tergantung lagi siapa yang ngomong nih. Karena ketika kita yang menjalani menurut kita baik, tapi orang lain yang kena dampaknya mungkin mereka bilang buruk. Si ini udah berkesadaran nih, gue jadi nggak bisa memanfaatkan dia, kan buruk ya. Dia jadi nggak bisa nongkrong sama kita lagi, ya itu jadi buruk. Jadi tergantung sudut pandang, karena baik dan buruk itu sangat dualitas dan itu sangat subjektif. Ketika kita masuk dalam kesadaran atau kebenaran sejati, itu tidak pakai dualitas, tidak pakai penilaian, tidak pakai baik dan buruk, hanya apa adanya tanpa penilaian. Seperti itu ya. Oke, semoga dipahami. Oke, pertanyaan berikutnya dari Kosong. Salam kesadaran Mbak, izin belajar, monggo silakan. Terima kasih sudah bergabung. Atau justru jangan-jangan saya yang harus belajar. Mimot, kakak bersih banget mukanya, pakai filter ya. Ini di TikTok ada filternya, jadi jangan khawatir, ini bukan skincare tapi filter. Oke, apalagi nih? Adrista, ego bukankah bagian perangkat dalam jiwa? Tugas kita menempatkan pada tempat yang tepat. Oke, ego adalah perangkat, bagian perangkat dalam kehidupan, yes. Tapi bagian dari jiwa, bukan. Lebih ke berhubungan, tapi ego tidak ada kaitannya dengan jiwa. Ego berjalan sendiri, jiwa itu cuma nontonin. Tadi sebagai sang pengamat, ego sebagai kusir ya. Sebagai yang megang kendali itu kusir, ego, tapi jiwa itu yang duduk di kursi penumpang. Masalah gitu ya. Jadi tugas kita menempatkan pada tempat yang tepat itu adalah kebijaksanaan kita sebagai manusia. Tetapi kalau masih di level ego berarti kita masih terhubung dengan duniawinya. Karena kalau ngomongin jiwa itu kita udah di level altruistik, sudah di level kesadaran tinggi gitu. Moshi Margo, observer yang tidak lelah. Ya, observer tidak pernah lelah. Yang lelah itu manusianya atau egonya, pikirannya yang nggak mau. Nah, kenapa kita jadi lelah nih dalam berkesadaran atau dalam memupuk kesadaran? Kenapa lelah? Karena banyak hal yang harus kita bongkar, banyak hal yang harus kita luruhkan atau kita harus lepaskan, dan itu kadang menyakitkan atau banyak kali itu menyakitkan, bukan cuma kadang tapi sering kali menyakitkan, dan itulah yang membuat kita jadi lelah karena setiap kali kita harus melepaskan sesuatu ada kesedihan atau ada kekecewaan yang kita rasakan, dan itu menguras emosi. Mungkin kalian akan banyak nangis, mungkin kalian akan banyak rasa kesendirian, rasa putus asa, karena itu melawan semua hal yang kalian pernah ketahui. Tapi begitu kita bisa melepaskan semuanya, disitulah kesadaran baru akan muncul. Jadi kalau kalian sedang mengalami ini, sedang dalam proses, teruslah berjalan. Kalian nggak sia-sia, nggak akan ada yang sia-sia. Tetaplah dalam perjuangan kalian. Perjuangan ya, dalam artian seharusnya sih nggak ada perjuangan karena semua akan apa adanya, tapi kemampuan untuk melepaskan pengetahuan atau bahasa Inggrisnya unlearning itu akan meminta banyak emosi yang terkuras dari diri kita, dan itu akan yang aku sebut sebagai perjuangan itu. Tapi ya nggak apa-apa, terusin aja.
kalian nggak sendirian, selalu ada teman-teman yang sedang mengalami hal yang sama dan juga yang sudah sampai, dan kita akan berkesadaran bersama. Jadi jangan khawatir, kalian akan selalu menemukan orang-orang yang tepat atau yang selaras, yang sefrekuensi, begitu kalian siap. Kalau kalian masih perlu sendirian, nggak akan pernah diketemuin. Tetapi ketika kalian sudah siap untuk menerima pelajaran, maka guru akan dihadirkan. Gitu ya. Kalau kalian masih, enggak, aku masih mau sendiri, ya gurunya nggak akan hadir. Tapi ketika kalian sudah, oke, aku sudah mau menerima apapun, maka guru akan dihadirkan. Ya, kalau nggak salah Rumi yang bilang itu, ketika jiwa seseorang sudah siap, maka guru akan dihadirkan. Tetapi jika dia sudah benar-benar siap, guru akan hilang. Dalam artian, setelah berguru, harus ada perjalanan batin sendiri lagi, gitu. Jadi, luar biasa sih, jalanin aja. Kalau kalian kesepian, tanya aku, DM aku, mungkin aku bisa bantu. Kalau yang perempuan, kalian bisa ikut Titik Utuh, itu gratis untuk pendaftarannya. Itu kita akan kesadaran bersama, tapi kalau Titik Utuh tuh lebih di level basic ya, cuma untuk support group, untuk tempat di mana kalian kalau nggak tahu harus curhat kemana, disitulah ada Titik Utuh. Tapi kalau untuk kesadaran yang di level jiwa tadi, aku buka di Ngobrol Goblok ya. Kalau kalian mau, programnya kurang lebih 12-15 jam. Kalau mau online boleh DM aku, nanti aku buka yang online-nya. Kalau offline-nya juga by request, semuanya by request ya. Jadi Kak Matahari, selamat malam. Selamat malam juga. Kak Bella, halo. Ternyata kesadaran itu lumayan agak sulit, jadi banyak yang harus diterima sampai biasa aja. Betul, Kak Bella itu luar biasa sih. Karena beberapa bulan terakhir ini sering curhat sama aku, dan aku menyaksikan Kak Bella itu sudah luar biasa sekali bisa di level ini, dengan banyak sekali yang dilepaskan dan diterima. Ya memang begitulah perjalanan menuju kesadaran. Bukannya sulit, tetapi jika kita berniat, punya niat yang sungguh, akan sampai kok. Dan jangan dipikirin berapa lamanya, karena kalian gak akan sadar ketika kalian tiba-tiba sampai, tiba-tiba sampai. Tapi kalau kalian, kok gak nyampe-nyampe ya, itu akan lama. Tapi kalau kalian gak mikirin, kalian cuman, oke, niatku tulus, aku hanya ingin berkesadaran, aku hanya ingin penuh cinta kasih, aku hanya ingin hidupku berdasarkan cinta kasih. Hanya itu aja niatan kita, maka akan dipercepat oleh semesta. Seperti itu ya. Dari Kak Sugeng, Rahayu, Om Swastiastu, selamat bergabung. Kokoh terpercaya, bakal panjang kalau bicara kesadaran, yes. Bisa semalam suntuk, makanya saya batasi 1 jam aja, karena kalau 7 jam pun nggak akan selesai-selesai. RAK3, Rahayu, terima kasih sudah bergabung. Teguh, rambut balu, apa tuh? Baru maksudnya ya. Rosidin, Kak, setelah suwung kita kemana ya? Kemana aja boleh, silakan. Dalam artian gini, nggak usah diandai-andai, nggak usah direncanakan kalian mau ngapain atau nanti kemana ya, abis ini apa ya. Karena begitu kalian berkesadaran, udah bukan pikiran kalian lagi yang aktif, tapi jiwa kalian yang membimbing kalian harus kemana. Ya, jadi nggak usah ditanyain abis suwung kemana, nggak usah. Tugas kalian hanya mencapai suwung. Tapi untuk mencapai suwung itu gimana caranya? No, itu susah. Tugas kalian cuma satu, dari dulu aku buka kelas cuma satu, seni berpikir netral. Begitu kalian sudah bisa netral, untuk suwung itu gampang naik ke atas. Tapi kalau kalian goalnya adalah suwung, yang ada kalian akan terus di bawah. Kenapa? Kalian berpikir kalian udah suwung, padahal belum. Ya, banyak ya guru spiritual juga, kita udah suwung, judulnya suwung gitu ya, padahal dirinya sendiri belum suwung. Jadi nggak usah mikirin suwung, mikirinnya netral, dimana kita bisa netral setiap saat di dalam keadaan apapun kita netral. Nah, untuk naik ke suwung itu gampang, tapi yang sulit adalah netral, karena netral ada di level tinggi, di level hijau, sedangkan kesombongan atau rasa
merasa sudah sampai itu ada di level kuning masih, ya. Di bawah kuning malahan, orange. Jadi hati-hati dengan pikiran kalian yang merasa-rasa. Oke, tadi sampai mana nih? Izin nanya Kak, gimana pandangan Kakak sama orang yang nggak percaya agama? Nggak apa-apa, karena agama adalah kendaraan. Hanya kendaraan, bukan isinya, bukan jiwanya. Jadi agama itu bukan sesuatu yang penting kalau belum paham. Tapi kalau sudah paham, sudah tidak penting lagi. Cuma itu aja ya, karena hanya sebagai kendaraan atau alat untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi, seperti itu. Nugi, bukannya kita selama ini sudah sadar? Wah, nggak tahu nih, kita siapa nih? Kesadaran setiap orang beda-beda, jadi mungkin tidak bisa dijawab secara ini ya, secara general. Itu akan sangat subjektif, kita sudah sadar atau belum. Ini yang aku kehilangan nih, tadi kemana ya? Jadi, yang hilang sorry banget ya, ini kayak kelompat gitu. Teci Sinaga, Kak mau tanya, kalau kawan kita pakai susuk, kok energi kita ikut kekuras ya kalau kita dekat-dekat dengan dia. Aku juga 2 kali punya teman pakai susuk, dan aku baru tahu setelah banyak kejadian dan setelah aku udah megap-megap nggak bisa napas, akhirnya baru aku tahu kalau ternyata dia pakai susuk. Yes, karena susuk itu aku nggak tahu cara persis caranya bekerja, tapi susuk itu kan sesuatu yang dari luar dimasukin ke badan seseorang untuk menarik, tergantung ya susuknya untuk apa. Kalau nggak salah sih yang aku ketemu itu untuk supaya dia dilirik orang atau punya wibawa gitu ya. Artinya kan tidak netral dari dalam dirinya, itu adalah bawaan, sehingga orang-orang di sekitarnya energinya akan aku baru ngeh, entah aku baru ngeh atau aku baru inget. Orang-orang kena apa ya? Susuk itu fungsinya adalah untuk menarik perhatian atau menarik energi orang lain. Nah, ketika kita berkesadaran atau jiwa kita lebih murni, itu kita jadi lelah karena kita terus-terusan menolak susuk itu. Kayaknya gitu deh ya, aku juga nggak terlalu ngerti. Tapi dari pengalamanku, kenapa kita lelah? Karena orang-orang yang pakai susuk ini menguras energi kita untuk kepentingan dia merasa happy. Jadi kenapa orang pakai susuk itu kan karena dia merasa insecure atau merasa mungkin buruk, merasa tidak cantik, merasa tidak cukup menarik untuk secara dirinya sendiri, sehingga mereka membutuhkan sesuatu alat atau tambahan dari luar. Artinya kan dia insecure. Nah, supaya dia merasa secure, dia pakai energi orang-orang sekitar gitu. Dari perhatian yang dia dapatkan, dari mungkin apapun itu, mungkin dari barang atau uang yang kita berikan sama mereka. Jadi kenapa kita jadi lelah atau kita terkuras? Karena energi kita diambil untuk kepentingan dia, karena tidak murni, dan kita tidak mendapatkan apapun sebagai balasannya. Aku tuh kalau ke rumah tuh abis ketemu nih orang satu selama setahun, aku perhatiin kenapa tiap kali abis ketemu nih orang, aku di rumah tuh rasanya marah-marah, terus kesel, terus iya nih orang nih, satu orang ini doang nih, kalau pergi ke mana-mana yang lain enggak gitu kan. Nah, baru di situ aku mulai, there's something wrong about this person gitu ya, karena untuk menutupi ke rasa tidak nyaman atau rasa tidak pedenya dia gitu. Oke. XYVL. Mind coaching maksudnya apa ya Kak? Menata pikiran gitu? Yes. Jadi dalam VT-VT di sini, juga di sesi live ini, dan juga ketika kalian privat sama aku akan bantu kalian menata pikiran bagaimana supaya kalian fokus hanya pada kebenaran, hanya pada kenyataan, fakta, dan tidak terbuai dengan ilusi. Lebih kayak gitu ya. Peci Sinaga. Ama, Kakak buka konseling? Yes, aku buka konseling, bisa cuma curhat, atau kalian perlu konseling one-on-one juga boleh, aku buka semuanya online. Kalau di Bali boleh kalian ke Denpasar Barat,
Tapi kalau tidak di Bali, boleh online. Oke. Mrs. MK 17, mau Kak, mau apa? Titik utuh ya? Buka di Instagramnya ya, di TikToknya, titik utuh. Online gimana caranya? DM aku atau masuk ke Linktree Yuk Sadar atau Linktree Ratu Victoria itu boleh kalian tanya-tanya aku. Teci Sinaga nih dari aku, siapa namanya aku. Maaf mau tanya Kak, pakai susuknya dapat dilihat dari mana ya? Kita nggak mungkin, ada orang-orang yang bisa melihat orang pakai susuk, ada yang kita bisa merasa, ada yang mungkin kalau dalam kasus ini juga mungkin dikasih tahu juga ya. Jadi kalau kalian perhatikan dengan lebih seksama, kalian akan tahu bedanya. Kak mau konseling boleh DM ya, DM atau email ke aku juga boleh, jurnalsenyapu@gmail.com. Ini ada bahasa apa nih? Bahasa Rusia atau bahasa Greek. Sadar akan apa nih? Sadar akan sadar akan keberadaan kita sebagai manusia. Mira, Kak, apakah untuk mencapai kesadaran harus berguru sama seseorang yang sudah mencapai kesadaran? Menurutku, kalau mau berguru akan menghemat puluhan tahun. Kalau tidak mau berguru juga bisa, kayak Wayan Mustika. Beliau tidak berguru, tapi beliau mendapatkan kesadaran itu dalam proses kontemplasi 12 tahun. Itu proses beliau setiap sore nontonin sunset, bengong di pantai, itu selama 12 tahun mencapai kesadarannya. Jadi, haruskah berguru? Tidak. Kalian boleh berproses sendiri. Tapi berguru itu akan mempermudah atau apa ya? Bisa dibilang menghemat banyak waktu, menghemat banyak energi, dan kita langsung dikasih tahu tek tek tek. Kalau ini gimana? Oh ini kamu udah kelewat batas, atau kalian, oh kamu masih di jalan yang benar. Itu ada yang coaching ya, ada yang ngasih tahu gitu. Jadi berguru akan menghemat, tapi kalau kalian nggak mau berguru nggak apa-apa, kalian bisa mencari sendiri dengan proses kalian sendiri. Jadi tidak ada yang harus. Tapi akan lebih baik berguru. Kenapa? Karena kalau kita nyari sendiri, kadang-kadang kita ketemu orang-orang yang sesat, atau yang mungkin nggak sesat tapi kurang tepat, atau belum nyampe, atau gimana, dan kalian malah jadinya ngikutin cara-cara yang kurang tepat, gitu kali ya. Jadi kalau berguru atau coaching, kalian akan lebih mudah menavigasi pikiran atau menavigasi hidup, karena kalian tahu, oh kalau ini berarti menjauhkan aku dari jalurku gitu kan. Kalau kayak gini ternyata nggak apa-apa. Oh ternyata selama ini aku udah bener. Nah yang kayak gitu-gitu ada orang yang bisa ngasih tahu kalian. Oke, Nissan Santoso Vulkanik, betul. Oke, entah yang mana tadi ya. Oke, Sarendai. Selamat malam Kak, Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu, terima kasih. Oke, aku bacain lagi. Aku dalam fase agnostik Kak, karena banyak agama yang gak logik. Yes, karena agama itu dibangun oleh satu pihak. Aku bilang pihak karena mungkin biasanya agama tidak dibentuk oleh satu orang, tapi beberapa orang atau lembaga atau pihak yang punya kepentingan. Jadi kenapa di Nusantara ini kita aslinya tidak punya agama? Saya pun ketika menulis buku Gerbang Nusantara, itu trilogi, Gerbang, Candi, dan Jagat Nusantara, itu saya menemukan bahwa, oh ternyata sebelum agama itu, yang disebut sebagai animisme, dinamisme, itu adalah kesadaran jiwa kita. Leluhur kita tuh sudah sangat berkesadaran sebelum dicekokin dogma-dogma agama. Maka saya selama saya di Bali dari 2012, saya berusaha untuk unlearning, untuk melepaskan dogma-dogma yang selama ini saya tahu, dan untuk kembali ke diri, kembali ke jati diri bangsa, jati diri sendiri, untuk mengenal leluhur, untuk mengenal diri, mengenal tubuh, mengenal jiwa.
Ya, jadi itu sebabnya kalau kalian sudah selesai dengan agama, ya saatnya berspiritual. Jadi nggak apa-apa kalau dalam fase agnostik, kalian biasanya orang-orang yang agnostik itu sudah dalam fase mengamati dan itu sudah masuk ke spiritual. Karena sudah berani untuk mengambil jalan sendiri yang tidak lagi diperintah, tapi selalu lebih dengar ke sini, masuk akal nggak nih? Nalarnya nyambung nggak nih? Atau ini masih bersifat terlalu berdasarkan ketakutan atau bersifat disuruh-suruh dan sebagainya. Nah, hal-hal itu kita mulai mengkaji sendiri, kita pakai nalar, disitulah kesadaran kita muncul atau terbangun, gitu ya. Jadi kalau kalian sudah lepas dari agama itu bagus banget. Kalau kalian masih di agama itu juga nggak apa-apa, karena setiap orang punya jalan masing-masing, punya laju masing-masing, waktu yang berbeda. Jadi nggak ada yang harus, nggak ada yang wajib, nggak ada yang lebih baik, semua adalah baik adanya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Gitu. Oke, tadi kelewat jauh lagi nih. Kak Bella, tepatnya kesadaran itu kenyataan yang ada dan apapun itu diterima atau dilepaskan, begitu kan? Betul, Kak. Apakah kesadaran memiliki tingkat tertinggi? Yes. Ketika sudah mencapai tingkat tertinggi, itu yang ada hanyalah kebahagiaan utuh. Yang ada hanyalah, kalau kalian nonton Lucy, di situ udah dijelasin ya, tingkat-tingkat kesadaran dari yang paling bawah, ketika si Lucy masih suka mabok dan sebagainya, sampai dia jadi USB. Nah, di situ agak-agak science fiction, agak-agak fantasi, tapi kurang lebih seperti itu. Ketika kita menyatu dengan dunia, ketika tidak ada lagi batasan antara antara diri, antara ego kita dengan dunia, dengan semesta, kita menyatu dengan alam, disitulah kesadaran tingkat tertinggi. Jadi apakah ada tingkatannya? Sudah ada risetnya oleh Sir David Hawkins. Boleh kalian cek, dokter ya, profesor. Kalau nggak salah Sir David Hawkins itu sudah membuat level-levelnya dan yang paling tinggi adalah kebahagiaan utuh. Semoga terjawab ya. Huang Cuk kunci mau sadar, banyakin baca buku dan buang kitab suci. Yes. Tuh, sangat betul. Tapi kitab suci adalah salah satu cara untuk memahami. Jadi nggak harus dibuang sepenuhnya. Maksudnya tidak boleh dinafikan, karena disitulah dasar kita semua itu berdasarkan dari entah yang mana, tapi salah satu dari 6 kitab suci itu pasti menjadi dasar kita semua. Tapi begitu kita melepaskan kitab suci yang dari agama, kita baru ketemu kitab suci yang sesungguhnya yang dicari oleh Monkey King, siapa? Sun Gokong dan biksu siapa itu. Nah, itulah yang mereka cari dan itulah yang kita semua akan ketemu jika berkesadaran. Ini apa nih? 8 UC. Shalom. Shalom juga. Terima kasih sudah bergabung. Oke. Nanya kakak sayang maksudnya. Ya, mau nanya apa? Sadar lebih mempan pakai kejadian ya Kak daripada teori. Ini dari EL. Yes, jadi gini, teori fungsinya untuk pengetahuan. Namun kesadaran itu hanya akan muncul ketika dalam sebuah situasi atau kejadian kita dipaksa untuk memilih apakah kita mau memilih ego atau kesadaran atau cinta kasih. The moment kita pilih cinta kasih, disitulah kalian akan muncul kesadaran. Gitu ya. Teori fungsinya hanya pengetahuan, supaya kalian ngerti, oh ini salah, ini benar. Oh ini berarti belum, oh ini udah. Oh ini begini. Kita jadi tahu, apa ya, bisa dibilang teori itu semacam petunjuk. Kayak kalau lagi di jalan, ada pelang tuh, kalau belok kiri,
ke arah sini, kalau lurus ke arah sini, ke kanan arah sini. Nah, kita jadi tahu itu teori hanya sebagai pelang petunjuk atau pengetahuan. Tapi kesadaran hanya ada muncul atau sadar lebih mempan atau lebih masuk itu ketika dalam kejadian sehari-hari, dalam sebuah situasi kita punya pilihan dan kita memilih cinta kasih. Disitulah kesadaran muncul. Seperti itu ya teman-teman ya. Dari kata guru sejati adalah diri sendiri. Yes, betul. Oke. Kak Betty Susanti, self healing ya Kak? Yes, itu lebih baik self healing. Lagi nih, Nisan Santoso, sistem. Ya, dogma adalah sistem yang mau nggak mau kita semua lahir di tahun sebelum 2015 mungkin ya, atau sebelum 2020 itu semua adalah sistem. Baru sekarang ini nih, baru kebuka. Begitulah apa ya, waktu atau timing alamnya memang begitu, zamannya atau bisa dibilang kalanya memang begitu. Jadi kenapa orang tua kita nggak ada yang ngasih tahu? Karena mereka hidup di zaman belum kebuka, masih penutupan. Nah sekarang adalah pembukaan nih, tahun 2026, tahun 1 sudah terbuka, sudah era baru, sudah masuk ke zaman Aquarius kalau nggak salah. Itu adalah zamannya bukan lagi kebaikan, tapi kesadaran. Fokusnya udah bukan jadi orang baik, tapi jadi orang sadar. Nah, orang sadar yang dibilang adalah kenapa pemimpin-pemimpin itu harus Jawa. Jawa itu artinya apa? Jawa artinya sadar. Bukan berarti etnis Jawa, tetapi seorang pemimpin haruslah orang yang sadar, yang paham. Ya, jadi orang-orang yang paham, orang yang sadar itulah orang Jawa. Walaupun secara etnis mungkin bukan gitu. Sandalwood, selamat malam kakak. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Bella Iyong, tercepat orang sampai kesadaran itu nggak ada batas waktu ya kak? Enggak kok, nggak ada batasnya. Ada orang yang cepat, ada yang lambat, ada yang awalnya cepat, lama-lama terus denial, turun lagi dan sebagainya, itu juga bisa. Jadi macam-macam tergantung seberapa tulus, seberapa ikhlas rela kita untuk melepaskan ego. Ya, Kak Mario, indikatornya apa dong kalau dilepas semua? Indikator apa nih? Indikator kesadaran. Ketika kalian sudah sadar, kalian nggak akan lagi bertanya-tanya karena semua jawabannya sudah muncul sendiri di dalam diri. Kayak tadi siapa Kak Teguh kalau nggak salah bilang ya, guru sejati adalah diri sendiri, karena yang ngomong udah yang di dalam, bukan yang di luar lagi. Udah nggak perlu udah nggak perlu validasi gitu ya. Sandalwood, agama apa ya kakak? Agama adalah kendaraan yang kita gunakan dari satu tempat atau dari sebuah wilayah tidak sadar menuju tempat yang lebih tinggi dalam artian wilayah sadar. Namun untuk naik ke tingkat paling tinggi, seperti naik ke seperti kita lagi manjat gunung. Untuk ke puncak gunung, kita nggak bisa lagi pakai kendaraan. Sampai satu tempat kita masih bisa pakai bus, karena masih jalanannya masih bisa ada bus. Bus itu kendaraan yang besar, mampu menampung banyak orang. Lalu kita mungkin ganti, entah mobil kecil, entah motor. Yang lebih intim, kita akan masuk kesadaran itu dari diskusi-diskusi, ruang-ruang kesadaran yang dibuka oleh coach, oleh guru, di dalam retret. Kalau saya sendiri buka di retret, ngobrol goblok itu bakalan seru banget karena kita akan bahas kesadaran dan langsung praktek supaya langsung klik gitu ya. Nah itu adanya di ngobrol goblok, itu adanya retret 3 hari 2 malam atau 4 hari 3 malam di Bali, tergantung request. Nanti setelah setelah kendaraan kecil nih, mobil atau motor, kalian tetap nggak bisa naik ini, kalian nggak bisa berdua, nggak bisa bertiga. Naik ke atas tuh kalian cuma bisa angkut sendiri ranselnya, kalian harus naik sendiri.
harus jalani sendiri. Guru atau coach hanya menunjukkan jalan, hanya memberikan kunci. Tapi yang buka kuncinya, yang buka pintunya dan yang jalan masuk ke pintu itu, kalian harus masing-masing. Makanya guru sejati hanyalah diri sendiri. Fungsinya guru hanya ngasih tahu kuncinya, ngasih petunjuknya, ngasih teorinya, gitu ya. Tetap harus dijalani masing-masing. Oke. Agamanya apa? Agamanya apa nih? Sandalwood ini temanya apa Kak? Kesadaran, mindfulness, mental health, spiritualitas. Kita temanya seputar ini aja. Oke. Pertanyaan berikutnya. Panjang ternyata masih 99 lebih. Oke, aku ini ya. Aku kebut Muhammad Juli. Stabil banget Kak live-nya. Oke, terima kasih. Stabil apa nih? Maksudnya setiap Rabu ya. Mario, peralihan Homo sapiens ke Homo Deus nih. Oke, kalau mau dilihat dari sudut pandang itu, boleh juga. Bahagia selalu, yes. User, berapa ini? Nanya Kak, surga dan neraka apa di dunia ini? Itu adalah pertanyaan yang saya tanyakan di Ngobrol Goblok dan akan saya bahas di situ. Jadi, nggak saya jawab di sini ya. Enci, Nesia Perisa. Namamu kah, Nesia Perisa? DR dulu di Marnat ya. Ya kuliah saya di Maranatha. Juan, selamat malam juga. Juan, Kyonghee, Facai. Oh ya, Kyonghee buat yang merayakan ya. Saya sendiri tidak merayakan. Kakak orang Kristen ya, apa Muslim? Bukan dua-duanya. Saya adalah penganut Sunda, agama Sunda. Saya orang Banten, Bibilung. Ini ketahuan usianya nih. Zaman kita semua ngefans sama Yoko ya, bukan Yoko Ono. Oke. Betul C. Apa nih yang betul C tiba-tiba? Huang Cuk. Filsuf dan sains itulah kesadaran tertinggi. Filsuf dan sains adalah sudut pandang yang satu dari sebelah kiri, yang satu dari sebelah kanan untuk mengamati sesuatu. Nah, kesadaran tinggi itu bukan di filsuf, bukan di sains. Filsuf dan sains adalah, filsuf itu maksudnya filsafat atau pemikiran-pemikiran, dan sains adalah sesuatu yang bisa dibuktikan. Itu adalah dua sisi metode untuk mengamati sesuatu. Tapi kesadaran tinggi bukan di situ. Ya. Aries Twitch. Ya betul, semua ajaran memang konsep. Betul. Ngalen cantik sekali, terima kasih. Mario, kesadaran yang penuh penimbangan. Oke, penimbangan ya, bukan pertimbangan ya. Sandalwood dia udah beyond the religion, betul sekali Kak Andi, terima kasih. Tom, di umur 29 ujian beratnya apa? Beda-beda ya tiap orang ya, nggak bisa disamaratakan. Ujian beratnya macam-macam, setiap orang akan berbeda, tapi semua orang akan mengalami sesuai dengan kebutuhannya, kebutuhan jiwanya akan berbeda-beda. Jadi nggak usah dicari, nggak usah ini. Mungkin kalau kalian coaching sama saya langsung privat, saya bisa jawab, tapi kalau kayak gini nggak bisa ya. Elnita, kakak umur berapa? Berapa lama sampai di titik saat ini? Saya mulai perjalanan ini 2012 ketika saya pertama kali pindah ke Bali. Saya lupa waktu itu umur berapa ya? 27 kayaknya. Apa 28? Ya, 2012. Berarti sampai sekarang 14 tahun ya? 14 tahun sampai saat ini. Oke, Aris. Cara alam meregenerasi dirinya. Oke, ini terusannya masih koma. Darren, barangkali kakak tahu, menurut kakak hilal mau bulan puasa gimana? Wah, kurang tahu. Saya nggak ngerti. Antonio, selamat malam Tante. Selamat malam, Nak. Oke. Aku umur 29 semakin berat hidupku. Ya, gimana ya? Kalau mau dibilang berat,
Kalau kalian bilang hidup kalian berat, itu mungkin karena kalian punya perbandingan ya. Dulu lebih ringan, sekarang lebih berat gitu ya. Tapi kalau dijalani harusnya tidak jadi berat karena kalian lebih kuat. Kalau kalian masih dengan pemikiran zaman SD dengan masalah yang kalian alami di usia 29, yes berat karena cara berpikir kalian cara berpikir SD. Tapi kalau cara berpikir kalian naikin, kalian switch, kalian menjadi dewasa, jadi nggak berat. Itu berat kalau kalian resist atau menolak, atau kalian menolak berubah, menolak untuk melepaskan apa yang sudah tidak selaras. Kalau kalian masih dengan cara berpikir anak-anak untuk menghadapi permasalahan di usia 20-an, 30-an, 40-an, yes, akan berat. Jadi yang penuh nanti akan ada di rumah sakit jiwa. Karena kalian stres nih gimana nih? Kenapa? Aku rasanya pengennya cuma main-main nih di hidup ini. Zaman dulu enak deh, kayaknya cuma main, cuma ngurusin apa ya, cuma pengen beli mainan apa gitu ya. Sekarang kok disuruh cari duit. Kalau cara berpikir kalian nggak ubah, yes berat. Tetapi kalian ubah sehingga tidak menjadi berat. Hidup itu menjadi indah. Kalau kalian sesuai dengan usia, kalian berubah, kalian lepasin apa yang udah nggak selaras. Ya makanya banyak coaching itu yang level up. Ayo naikin lagi levelnya. Kalian jangan di situ terus. Kalian udah menikmati 6 tahun di SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 4 tahun kuliah, atau mungkin lebih. Udah cukup waktunya. Sekarang udah saatnya kalian naik lagi. 29 naik ke 30. Umur 20-an adalah umur dimana kalian nyoba segala hal. Umur 30-an, kalian udah mulai harus serius di satu hal. Udah nggak main-main lagi, udah lebih serius nih di satu hal. Umur 40, 29 aja ribet, apalagi 39 nanti. Ketika umur 39, kalian akan melihat semua yang kalian tahu selama 30 lebih tahun kalian hidup, itu semuanya salah. Dan kalian harus mulai dari nol lagi di usia 40. Jadi, kalau kalian masih merasa umur 29 udah berat, tetap semangat. Bukan menjadi berat, tetapi kalian dipaksa untuk naik level, untuk lebih dewasa, untuk melihat segala sesuatu di apa ya, yang tadi disuruh naik ke puncak gunung. Kalian di SD bisa main-main karena masih datar. Tapi ketika kalian mulai nanjak, kalian diajak untuk naik ke atas supaya kalian bisa melihat semuanya. Dalam kesadaran tertinggi kalian bisa memahami semua rahasia dunia, rahasia ilahi, kalian bisa sampai di puncak kesadaran. Jadi kalau kalian mau, ayo latih terus. Sadari, terima, lepaskan. Sadari, terima, lepaskan. Gitu ya. Wah, udah 1 jam nih. Aku udah disuruh udahan. Tapi aku mau coba selesaikan semua pertanyaan kalian supaya nggak ada utang. Oke. Mana tadi ya? Kelewat banyak nih. Dedatruk. Jalani hidup ini dengan kesadaran penuh, maka hidup ini tidak akan terasa berat. Betul sekali. Perbedaan sadar dan alam bawah sadar gimana, Kak? Jadi kesadaran itu ada 3 yang general. Ini pelajaran aku ngobrol goblok, tapi aku buka di sini lah. Ada 3 ya. Kesadaran kita sehari-hari, kesadaran alam bawah yang kita simpan dari kita lahir sampai saat ini, semua memori, kesadaran tubuh, kita bilangnya kesadaran tubuh, atau memori tubuh lah, muscle memory, itu kesadaran alam bawah sadar, dipelajari atau dibedah oleh psikolog. Psikolog, psikiater itu bekerja di ranah alam bawah sadar. Di sadar, kita bekerja sama siapa? Entah sama mentor, sama pekerjaan, sama siapapun yang kita ketemuin di ranah duniawi. Itu adalah kesadaran yang tengah ini nih. Kesadaran tinggi atau yang kita bahas di Yuk Sadar adalah kesadaran yang tentang jiwa. Ya,
Jadi perbedaan. Dan ini dibedah oleh siapa? Bukan psikolog, tapi spiritualis. Bukan supranaturalis, spiritualis ya. Jadi orang-orang yang spiritual atau guru spiritual atau bante, biksu itu ngobrolin tentang kesadaran tinggi di sini, terutama yang Theravada ya kalau nggak salah ya, Vipassana. Aku aliran Vipassana, jadi bahasnya kesadaran yang tinggi ini. Kalau ini psikolog, kalau ini adalah spiritual. Tergantung kalian dari mempelajari dari ranah atau dari apa ya, teori yang mana, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Barangkali Mbak Anut New Age belief kan Mbak? No. New Age belief itu masih terlalu yang ada di Ubud itu kan maksudmu? Enggak, saya bukan di situ karena itu masih dalam ranah ilusi ya, konsep. Aslina Bun, keturunan Sunda. Heeh, lain Sunda sih, Banten. Abdi mah di Banten, di makanya namanya ada ratunya, jadi dari Banten ya. Tapi bahasa Sundanya setengah-setengah. Sudah berapa umurnya Kak? Wah, udah banyak. Senang melihatmu berbuat baik, pamit dulu. Terima kasih Kak Mario. Stefanus. Ujian beratnya nggak jadi, karena Pak Guru dan Bu Guru batalin ujian nasional. Oke. Masih bisa berapa kali seminggu? Ini apaan nih? Berapa kali seminggu? Tolyongto. Terima kasih. Yuk ke Ibrahim, kakak Hindu kah? Ya, bisa dibilang saya mempelajari Hindu. Mang Baun, menigelis kenehnya Bun. Nuhun ah. Jangan begitu. Apa lagi nih? Oke. Sadar, bawah sadar udah. Terus Mbak sedang bahas apa ini? Kesadaran ya. Jalani hidup udah. Perbedaan udah. Telat sekali Kak baca komennya. Iya. Telat banget ya. Ada 99 yang belum kebaca. Saya rasa Teteh sedang mengajar New Age belief, bukan ya, karena saya tidak mengajarkan kepercayaan apapun. Saya bukan mengajarkan juga, saya hanya berbagi apa yang saya tahu tentang kesadaran. Bahagia selalu, saya sudah 25 tahun berjuang di peternakan sapi perah Bun. Sekarang usia 39, oke. Semangat. Di usia 33, aku udah nol ekspektasi terhadap apapun Kak. Semakin dewasa, semakin sadar tentang menerima. Keren. Bagus banget KN. Semangat ya. Semakin diterima, semakin ringan. Jadi kalau kalian banyak teori, banyak prinsip, banyak idealisme, ideologi, nah itu yang berat. Oke. Sidartul Mutaha. Puncak kesadaran sama aja nggak beda. Nama yang beda, barang masih itu juga. Yes, betul. Sorry, saya kurang paham pembahasan ini, harus mengikuti dari mana ya. Nonton lagi rekamannya di YouTube Victoria Tunggono. Aku taruh semua rekaman setiap minggu ya di sana ya. Ini dinamakan New Age Movement kah, Teteh? Lain, bukan ya. Ini bukan New Age Movement. Ini adalah kesadaran nenek moyang Nusantara. Jadi ini bukan new, tapi old, vintage, bahkan lebih jauh daripada vintage, purba. Kita kembali ke kesadaran murni, purba, bukan new age. Oke, Kak Abdul, terima kasih. Duan, Kak, saya pernah membaca pernyataan nirvana adalah bagian dari samsara. Mohon penjelasannya. Samsara kalau nggak salah adalah siklus hidup dan mati ya. Jadi nirvana tuh maksudnya Kurt Cobain gitu, atau satu band gitu. Atau nirvana adalah sebagai surga. Nirvana surga kali ya. Nirvana adalah bagian dari samsara. Yes. Itu bisa kita bahas di level apa? Mau di hakikat, boleh. Di makrifat akan berbeda lagi. Tapi nirvana atau surga adalah bagian dari siklus. Nanti kalau udah masuk istilahnya nih gini. Kalau di level apa ya? Umum, ketika kita mati, kita udah selesai
selesai hidup, anggaplah kita masuk surga, nirvana. Lalu setelah nirvana kita harus hidup lagi, reinkarnasi. Jadi hidup lagi, mati lagi. Kalau di Islam juga ada, saya lupa ayatnya yang mana, tapi hidup, lalu mati, lalu engkau akan dihidupkan kembali, lalu dimatikan lagi, lalu dihidupkan lagi, seperti itu. Jadi reinkarnasi itu ada, dan itu adalah samsara, siklus hidup dan mati. Itu ya. Dari Nagarjuna. Wah, aku nggak tahu Nagarjuna. Lapis lazuli, oh ini ya. Ini sepertinya safir, tapi mungkin juga. Psionics Journal. Halo Teteh, selamat malam. Selamat malam juga. Terima kasih sudah bergabung. Paingan gelis Teteh. nuhun pisan. Fajar Tani Teks, salam dari Rangkas Bitung, Banten, Kak. Wah, saya malah belum, saya pernah sih ke Rangkas Bitung, kayaknya bulan Oktober kemarin saya ke sana. Mengunjungi makam leluhur. Psionics Journal, seperti biasa, bahasnya, bahas kesadaran. Ronald, yuk sadar, ayo. Ini aku coba kebut deh. Biasanya Senin malam live-nya iya saya pindah ke Rabu, karena Senin lagi banyak kerjaan yang lain. Teteh sedang bahas mindfulness versi meditasi, Kak. Wih, mindfulness mana ya nggak pakai meditasi? Ruduk, hadir nyimak suhu kajian makrifat. Wah, jangan di sini. Makrifat mah terlalu berat ya. Kita kalau makrifat di ruang tertutup aja. Duan, Kak, saya pernah membaca pernyataan Nagarju Nirvana adalah bagian dari samsara. Oh ya, yang tadi ya. Oke. Udah. YT-nya apa teh? Victoria Tunggono YouTube-nya. Oke. Salam kenal Bunda dari Firman. Salam kenal juga. Terima kasih sudah bergabung. Ngomongin kesadaran ini maksudnya apa? Nggak maksud apa-apa sih. Cuma pengen silaturahmi ya. Saya anut neurofilosofi. Oke. Walaupun saya belum tahu, tapi kurang lebih dari namanya filosofinya, dengan neuro berarti ada antara filosofi dan sains gitu ya. Dengan sainsnya lebih ke neuro kan harusnya syaraf gitu kan, dengan maksudnya langsung ke praktek ke badan sendiri gitu ya. Mungkin. Teteh pernah dengar neurofilosofi? Belum, tapi kurang lebih kayaknya ngerti lah. Nggak selesai dong, nih apa nih? Aura, terima kasih. Aura 2000. Oke. Upami di Islam mah, teh NU tos makrifat, disitulah tentang kesadaran. Mungkin, saya kurang tahu kalau di NU, tapi kayaknya iya sih, saya lebih banyak pembahasan NU ya. Saya mengikuti Kang Fahrudin Faiz, saya mengikuti juga kajian dari Imam Buya Syafi'i ya. Buya Syakur ya. Itu sangat makrifat. Saya suka. Tapi udah setahun ini saya nggak nonton YouTube apapun tentang kesadaran. Yes. Sehat selalu buat semuanya dari Nisan Santoso. Terima kasih. Tat Astu untuk semuanya ya. Oke. Lagi nih. Udah nih. Ngobrolin kesadaran apa nih? Kesadaran jiwa ya, Kak. Ya, Teteh. Terus ke syaraf paling banyak sekali, yaitu otak. Oke. Guru saya mendalami ke situ karena beliau basicnya lebih ke akupunktur, jadi sangat terhubung dengan tubuh. Juga ada makrifat tasawuf dan juga Buddhism vipassana. Jadi beliau ngajarin aku banyak hal tentang itu. Mungkin saya sendiri kurang terlalu paham tentang syarafnya, tapi kalau untuk di generalnya mungkin saya paham. Dari lebih ke TCM ya, karena guru saya berangkat dari akupunktur. Telat baca komennya ya Kak, saking banyaknya yang komen iya. Jadi setelah mendalaminya, bagaimana kehidupan kita akan lebih indah. Jalanin aja, maka kamu akan tahu. Kalau nanya ke aku, kamu gak akan paham. Jadi jalanin sendiri ya, nggak usah. Rasanya apa sih? Rasanya sadar tuh kayak gimana sih? Gimana cara jelasinnya?
Karena apa yang aku jelaskan kalian nggak akan pernah sadar kalau kalian tidak menjalaninya gitu kan. Gimana rasanya kalian tahu keindahan Gunung Batur kalau kalian belum pernah ke Bali, ke Gunung Batur? Gimana? Nggak bisa, cuma bisa lihat foto, cuma bisa denger keindahannya, tapi nggak tahu segernya kayak gimana, dinginnya kayak gimana, uh, mungkin jelek-jeleknya kayak gimana, indah-indahnya kayak gimana gitu kan. Jalanin sendiri, maka kamu akan memahaminya. Guru Syaiful Karim, saya sering dengar tapi belum pernah secara spesifik dengerin pengajaran beliau. Mungkin habis ini kali ya. Buya Syakur Yasin, Abi Marlo, sareng Syaiful Karim, ya teh, insya Allah teh kesempurnaannya. Kalau Abu Marlo, kayaknya saya pernah beberapa kali. Kalau Syaiful Karim masih belum. Saya mau belajar di mana? Di mana-mana setahu saya ya, selama 2-3 tahun terakhir, saya buka TikTok, Instagram, YouTube, isinya semua tentang kesadaran. Jadi kalian buka, asal keywordnya adalah tasawuf, atau belajar kesadaran, atau mindfulness, atau spiritual, itu pasti akan banyak sekali konten yang bisa kalian baca atau dengarkan. Kalau mau privat ke saya, ada agak mahal, banyak yang bilang mahal, jadi saya bilang oke, kalau segitu mahal. Jadi yang gratis dulu aja, cari di sosial media. Oke. Uus Kusnadi, semoga sehat. Tat astu. Kenal sama Anang Purnama, Kak? Ente, nggak kenal. Nggak kenal siapa ya? Oke. Mang Baun, orang di sini aku yakin frekuensi yang sama, betul. Nggak mungkin kebetulan kita bergabung di live yang sama kalau tidak sefrekuensi. Sudah pasti ini adalah semacam ketukan atau ajakan untuk berkesadaran ke depannya gitu ya. Titik nol, salam sehat. Salam sehat, terima kasih. Kak, titik nol tuh sama dengan titik nol di IG bukan? Dada truk. Setuju teh, kesadaran harus ditemukan sendiri biar yakin untuk mendefinisikan. Yes. Oke, udah semua ya. Akhirnya selesai aku bacakan, lebih 13 menit dari waktu yang seharusnya. Terima kasih teman-teman semua sudah bergabung malam ini. Terima kasih untuk semua bahasannya, pertanyaannya. Oke, dari titik nol jiwa dan raga. Wih, Ratna, selamat malam juga. Oke, atasan, atas udah 1 jam ya. Karena aku sekarang tinggal di Bali, jadi ngomongnya sampun, bukannya atos. KN, terima kasih sama-sama. Mbak Gusmi, Rahayu, sampai jumpa. Sampai jumpa hari Sabtu ya, Mbak. Good night, terima kasih. Oke, udahan teh, baru juga join. Wah, iya sih. Seperti biasa, rekamannya ada di Victoria Tunggono ya. Oke. Semoga hari Rabu depan aku nggak telat lagi, karena tadi telat 1 jam. Aku minta maaf, tapi terima kasih sudah bergabung teman-teman semua untuk obrolan yang seru banget. Untuk yang mau belajar, boleh tonton semua video saya gratis di YouTube, gratis di sini, gratis di Instagram, Yuk Sadar tapi ada underscore-nya. Itu semua gratis kalau yang live dan reels. Tapi kalau mau privat, ya ada bayarannya gitu ya. Supaya kok mahal? Ya iya, karena privat. Karena yang general semuanya, yang umum-umum udah saya share secara gratis di sini. Jadi yang jangan lupa kalau yang perempuan boleh ikut titik utuh, untuk itu juga gratis. Nah, banyak gratisnya aku sih, ya kan? Itu di titik utuh. Sisanya kalau mau privat atau apapun yang konseling, boleh DM aku ya. Duduk, oke, salam damai seluruh alam, tatastu, rahayu sagung dumadi, sing sarehat, kasadayana, nuhun. Oke, terima kasih untuk semua teman-teman.
Sampai ketemu lagi hari Rabu depan, jam 8 WIB, di ruang yang sama, di Yuk Sadar, bersama saya Victoria Tunggono. Saya undur diri, selamat tidur, selamat beristirahat, selamat malam, dan selamat berpuasa untuk yang menjalankan besok. Oke, terima kasih semuanya.